Oke, diulang ya. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang dari Anda kepada Om Bet. Katanya demikian. Saya adalah, ya ini seorang kapiten. Ini Anda mempunyai downline bernama A. Ya, Anda mempunyai downline bernama A. Dikarenakan ketidaktahuan Anda terhadap strategi bagaimana membangun pasukan dan peran sebagai seorang leader, Anda salah melakukan proses membangun jaringan. Anda rekrut orang, Anda taruh di A. Anda rekrut prospek leader, taruh di A. Anda rekrut yang lainnya, taruh di A. Anda rekrut lagi, taruh di A. Anda rekrut lagi, taruh di A. Anda rekrut lagi, taruh di A. Sehingga lama-kelamaan jaringan downline yang ada di bawah A semakin lama semakin besar. Ya, semakin lama semakin besar. Tapi kalau jaringan yang dibentuk macam demikian, dampak bagi A, satu, dia hanya dapat PSB. Dia hanya dapat PSB saja sebesar titik-titik berapa PV pribadi yang dia miliki. Tapi karena Anda membentuk jaringan secara salah, dan kalau orang yang di bawah ini aktif, yang pasti si A nggak akan dapat NDB karena dia nggak merekrut. Si A nggak akan mendapatkan NLB karena dia nggak punya jaringan secara melebar mendalam per generasi, dia nggak punya. Tapi dia mendapatkan bonus yang namanya NBB. Nah, dikatakan Om Bet, bonus NBB-nya itu besar sekali dan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh si A. Anda mencoba mengontak A untuk aktif supaya NBB bonus yang dia dapat itu mencerminkan apa yang dia lakukan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau ini sudah terjadi akibat Anda nggak mengerti strategi jaringan dan sebagainya, salah siapa? Oke, untuk menjawab salah siapa, Babe akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Om Bet. Om Bet mengatakan, untuk bisa sukses di dalam jaringan, kita harus punya strategi. Kita harus punya strategi. Strategi ini memuat segala rencana tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Strategi dalam bisnis jet itu namanya 4M dan 5M. Ya, 4M dan 5M. Yang kedua, setelah Anda mempunyai strateginya, Anda mulai membangun pasukan, membangun jaringan. Jaringan seperti apa yang Anda harus bangun? Jaringan secara melebar dan mendalam. Ya, melebar dan mendalam. Bukan jaringan yang prospek Anda rekrut, Anda taruh di bawah jaringan Anda. Anda yang rekrut, Anda taruh di bawah jaringan Anda. Anda yang rekrut, Anda taruh di bawah jaringannya. Dan yang ketiga, peran daripada leader. Peran daripada leader. Leader ini perannya apa sih? Perannya sangat luar biasa. Karena dia yang membuat strategi, dan dia yang harus mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan strategi itu bersama dengan downline-nya. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka kita akan mendapatkan hasil bisnis yang semakin lama semakin bertumbuh, Tapi lihat contoh yang tadi. Anda rekrut A ini warnanya hitam. Anda rekrut lagi downline yang berwarna hitam. Downline yang berwarna hitam ini adalah downline yang Anda rekrut. Anda taruh di bawah dia. Anda rekrut lagi, taruh lagi di bawah dia. Anda rekrut lagi, taruh di bawah dia, sehingga secara otomatis dan pasti jaringan yang ada di bawah dia semakin lama semakin besar. Tapi orang yang macam demikian, dia tidak akan mungkin mendapatkan NDB. Dia nggak akan mungkin mendapatkan NDB karena dia nggak pernah merekrut. Kalau dia tidak mendapatkan NDB, pasti dia tidak akan mendapatkan NLB, itu pasti. NLB kaitannya dengan NDB. Tidak merekrut, maka tidak mendapatkan NLB. Hitam semua. Yang betul adalah Anda merekrut downline yang berwarna hitam, bekerja samalah, dampingilah sebagai seorang leader untuk menerapkan strategi yang sudah Anda buat agar supaya A bisa mendapatkan B. Lihat ya, A warna hitam, B warna biru.
Apa yang sudah Anda perlihatkan kepada A diterapkan oleh A terhadap B sehingga B mendapatkan downline berwarna hijau. Apa yang dilakukan oleh A terhadap B itu menghasilkan B mampu bekerja sama dengan C sehingga C bisa mendapatkan downline berwarna merah. Ini yang kita sebut sebagai perekrutan secara melebar dan mendalam. Ini perekrutan secara melebar yang direkayasa seolah-olah mendalam, padahal ini semua yang ada di bawah A itu semuanya adalah downline langsung yang dibikin secara melebar atau matahari. Jadi kembali lagi, salah siapa? Dalam peperangan, kalau strateginya salah, maka pasukan ini nggak mungkin bisa dipimpin. Nggak mungkin bisa dipimpin oleh jenderalnya, sehingga disuruh nembak area A yang ditembak area B, disuruh ke B dia pergi ke C, ya, disuruh tembak pakai bom dia pakai senapan, disuruh pakai senapan dia pakai bom dan sebagainya. Akhirnya kembali lagi pada pertanyaan siapa yang salah. Babi kasih tahu ya sebuah prinsip. Di dalam perang tidak ada prajurit yang bego, yang ada jenderal yang once. Ya, dia nanya once bukan penyanyi ya. Once itu lebih on daripada bego. Jelas? Jangan ulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Oke Pak, pertanyaan yang beberapa kali muncul hal yang sama adalah bagaimana mengimbangi kaki kuat yang semakin membengkak. Oke. Ini adalah Anda punya jaringan kecil, jaringan sedang, jaringan besar. Kecil, sedang, besar. Prinsip daripada NBB, kecil dan sedang dijadikan satu melawan jaringan kaki besar. Secara teori 2 lawan 1. 2 lawan 1 yang pasti menang adalah 2, ya. 2 pasti menang. Tapi pada kenyataannya yang menang selalu nomor 1. Ulang ya. Anda punya jaringan kecil, jaringan sedang, jaringan besar. Untuk mendapatkan NBB, kaki kecil dan kaki besar dijumlahkan melawan kaki besar, ya. Prinsip teori 2 lawan 1 harusnya yang menang 2. Karena 2 pasukan melawan 1 pasukan pasti menang 2 pasukan, tapi pada kenyataannya yang menang 1, yaitu kaki besar. Dan kaki besar ini semakin lama semakin besar. Kaki besar ini semakin lama semakin besar. Kaki besar ini semakin lama semakin besar. Balik lagi ke penjelasan Obed. Jadi penjelasan Obed, ini saya senang dengan penjelasan Obed ini. Strateginya mana? Anda berbisnis punya strateginya. Karena pasukan atau membangun leader itu atas dasar strategi, atas dasar 4M dan 5M, bukan ngasal. Ya, bukan ngasal. Pertanyaan ketiga, kemana saja Anda? Ya, kemana saja Anda dalam proses membangun jaringan. Anda nggak bisa berharap jaringan itu seimbang terjadi secara otomatis, nggak bisa. Itu semua karena sebuah pemikiran, sebuah strategi. Itu semua karena sebuah faktor nyata pada saat Anda mempraktekannya di dalam proses pembangunan. Itu adalah hasil dari Anda menerapkan, mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan sampai akhirnya Anda bisa melepas jaringan Anda. Jadi kalau jaringan semakin lama semakin kuat, B ini semakin lama semakin besar, dan ini semakin lama semakin ciut mengkeret, itu diakibatkan karena strateginya nggak benar, proses pembinaannya nggak benar. Nah sekarang ditanya sama Babe, gimana cara memperbaiki supaya kaki kecil dan kaki sedang bisa berubah menjadi kaki kuat melawan kaki besar, ya, benar kaki besar. Kalau sudah terjadi seperti ini, Babe sarankan
lebih banyaklah beraktivitas dengan kaki kecil dan kaki sedang. Lebih banyaklah beraktivitas dengan kaki kecil dan kaki sedang tanpa melupakan kaki besar. Karena kalau Anda beraktivitas beralih dari kaki besar ke kaki kecil dan kaki sedang, kaki besar tidak disentuh, maka nanti akan kembali kaki kecil dan sedang akan menjadi kaki besar, dan kaki kecilnya juga semakin ciut. Akhirnya masalah yang sudah terjadi akan terulang lagi. Ya, jadi pertanyaannya dijawab adalah bagaimana cara mengimbangi, perbanyak aktivitas dengan kaki kecil, perbanyak aktivitas dengan kaki sedang, dan tidak melupakan pembinaan di kaki besar. Ya, dan tidak melupakan pembinaan di kaki besar. Tapi ingat lagi, apakah punya strategi? Apakah pasukannya dibentuk secara benar? Apakah Anda sudah turun ke lapangan atau belum? Ya, karena sesuatu terjadi bukan karena bin salah bin mau jadi apa prok. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Dalam situasi COVID-19 sekarang ini, apakah kita efektif closing secara online? Closing the member secara online. Oke. Dalam COVID yang sekarang udah masuk urutan 19, mungkin bisa 20, 21 dan sebagainya. Apakah efektif melakukan recruiting atau sponsoring dengan cara online? Babe, kalau jujur bicara, merekrut secara online, di masa pandemi ini terpaksa kita lakukan. Kalau ditanya apakah hasilnya bisa efektif atau tidak, Babe hanya jawab hasilnya tidak akan seefektif kalau kita rekrut secara offline. Ya, secara offline. Babe kasih tahu, tidak ada strategi yang efektif yang bisa menghasilkan hasil yang bertumbuh, ya, kalau tidak dilakukan dengan cara offline. Ya. Kalau Anda lakukan secara online, apakah efektif? Tidak akan terlalu efektif, tapi harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? Kembali lagi, bisnis debt ini bisnis kita sendiri. Ya. Bisnis debt adalah bisnis kita sendiri. Jadi walaupun kondisinya PSBB, kita tetap harus keep moving. Kita harus tetap bergerak. Walaupun tidak efektif, tetap terus bergerak. Nanti pada saat Mbah Corona sudah berlalu, nah dia akan kembali offline Anda, seperti ibaratkan lagi Uber ketertinggalan kita. Oke, jelas ya? Jadi efektif atau tidak efektif, hasilnya pasti tidak akan efektif 100%. Karena online tidak akan mungkin bisa mengalahkan offline. Di dalam bisnis debt, ya, di dalam bisnis, saya tidak bicara bisnis yang lainnya. Di dalam bisnis debt, online tidak akan mungkin bisa mengalahkan kegiatan offline.